Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 yang beranggotakan dengan Yaumil Rahmani Musro, Rafa Fabila, Suci Zalianti, Nasilia Delvianti, Fatia Salsabila, dan Dezi Sesmita. Di sini kami akan memaparkan hasil analisis laporan keuangan toko Moris Sejati dengan mata kuliah komputer akuntansi yang akan disampaikan oleh rekan saya Fatia Salsabila. Dipersilakan. Baik, yang pertama landasan teori. Teori dari akuntansi keuangan. Akuntansi keuangan merupakan suatu proses pencatatan, pengklasifikasian, pelaporan, dan penginterpretasian data keuangan untuk memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Tujuan utama dari akuntansi keuangan ini adalah untuk menyajikan informasi yang relevan dan andal mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, serta arus kas perusahaan dalam suatu periode tertentu. Teori akuntansi keuangan mencakup prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan seperti prinsip historical cost, going concern, konsistensi, dan accrual basis. Informasi yang dihasilkan harus sesuai dengan kerangka dasar penyusunan laporan keuangan menurut standar akuntansi keuangan yang berlaku, seperti PSAK di Indonesia atau IFRS secara internasional. 2.2 Definisi dan konsep neraca, laba rugi, dan arus kas. Neraca atau balance sheet adalah laporan yang menunjukkan posisi keuangan suatu entitas pada suatu titik waktu tertentu yang terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Laporan laba rugi atau income statement menyajikan informasi mengenai pendapatan dan beban dalam suatu periode tertentu, sehingga menghasilkan laba atau laba rugi yang bersih. Laporan ini membantu pemangku kepentingan untuk menilai kinerja keuangan entitas. Dan terakhir, laporan arus kas atau cash flow statement mencatat arus kas dan keluar kas selama satu periode akuntansi. Laporan ini dibagi menjadi 3 aktivitas utama, yaitu aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. 2.3 Rasio dan metode analisis keuangan. Analisis keuangan bertujuan untuk mengevaluasi kinerja keuangan perusahaan berdasarkan laporan keuangan. Salah satu alat yang umum digunakan adalah rasio keuangan yang dikelompokkan menjadi beberapa kategori. Yang pertama, rasio likuiditas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, contohnya current ratio dan quick ratio. Yang kedua, rasio solvabilitas, mengukur kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, contohnya debt to equity ratio. Yang ketiga, rasio profitabilitas mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, contohnya net profit margin dan return on assets. Dan yang terakhir, rasio aktivitas mengukur efisiensi penggunaan aset perusahaan, contohnya inventory turnover dan total asset turnover. Metode analisis juga bisa dilakukan secara horizontal dan vertikal, serta analisis tren untuk melihat perubahan dari waktu ke waktu. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rezi Sasmita. 3.2 Metode analisis, rasio analisis vertikal, horizontal, dan rekonsiliasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif, deskriptif, dengan teknik analisis sebagai berikut. Yang pertama, analisis rasio keuangan. Rasio keuangan digunakan untuk mengukur berbagai aspek kinerja perusahaan yang meliputi yang pertama, akurat rasio untuk menilai kemampuan memenuhi kewajiban jangka pendek. Yang kedua, debt to equity ratio atau DNR untuk mengukur struktur modal dan tingkat risiko keuangan. Yang ketiga, gross profit margin atau GPM untuk menilai efisiensi laba kota terhadap penjualan. Yang terakhir, yang keempat, operating expense ratio atau OER untuk mengukur efisiensi biaya operasional. Selanjutnya, inventory turnover untuk menilai efektivitas perputaran persediaan. Yang B, analisis vertikal. Analisis vertikal dilakukan dengan perbandingan setiap pos laporan keuangan dengan total kelompoknya dalam bentuk persentase. Seperti yang pertama, setiap akun aset dibandingkan dengan total aset. Yang kedua, setiap akun bebas dan pendapatan dibandingkan dengan penjualan bersih. Analisis ini digunakan untuk menilai struktur laporan keuangan pada satu periode tertentu. Yang C, analisis horizontal. Analisis horizontal dilakukan dengan membandingkan laporan keuangan dari dua periode waktu, yaitu antara 31 Desember 2017 dan 31 Januari 2018, untuk melihat perkembangan atau perubahan dalam nilai akun-akun penting. Analisis ini membantu
mengidentifikasi tren kenaikan atau penurunan pos-pos keuangan dalam periode waktu tertentu. Yang D, rekognosisi laba bersih ke arus kas. Rekognosisi dilakukan untuk menyesuaikan laba bersih berbasis akurat menjadi arus kas bersih dari aktivitas operasi. Langkah-langkah ber, rekonsiliasi meliputi yang pertama penyelesaian terhadap komponen non kas seperti penyusutan, yang kedua perubahan saldo akun-akun seperti piutang usaha, persediaan dan utang usaha. Analisis ini uh, te- analisis terhadap penyebab utama selisih antara laba bersih akrual dan hasil yang dihasilkan dari operasi. Uh, Selanjutnya dilanjutkan oleh teman saya. Silakan kepada Yaumil Rahman. Karena 4 hasil pembahasan. 4.1 analisis neraca meliputi A. Current ratio dan quick ratio. 1. Current ratio yaitu 143.159.000 per 58.500.000. Hasilnya adalah 2,45. Interpretasi rasio ini menunjukkan perusahaan memiliki aset lancar 2,45 kali lipat dari kewajiban jangka pendeknya, yang berarti likuiditas perusahaan sangat baik. 2. Quick ratio. Quick ratio mengukur likuiditas tanpa memperhitungkan persediaan karena persediaan dianggap kurang likuid. Quick ratio rumusnya adalah aset lancar dikurang dengan persediaan per kewajiban lancar sama dengan 143.155.000 dikurang dengan 69.075.000 per 58.500.000 sama dengan 74.880.000 per 58.500.000 sama dengan 1,27. Interpretasi adalah perusahaan memiliki quick ratio lebih dari 1, artinya masih cukup baik untuk menutupi kewajiban lancarnya tanpa menjual persediaan. B. Debt to equity ratio dan debt ratio. Debt sama dengan 58.500.000 per 390.450.000 sama dengan 0,15. Interpretasi struktur modal perusahaan sehat dengan utang hanya 15% dari modal sendiri. Debt ratio. Debt ratio sama dengan 58.500.000 per 448.905.000 sama dengan 0,13. Interpretasinya, total kewajiban hanya 13% dari total aset, menandakan risiko keuangan yang sangat rendah. C. Manajemen aset lancar dan tetap. Manajemen aset lancar. Piutang dagang cukup besar, rupiah 33,58 juta, menunjukkan perusahaan perlu mempercepat penagihan agar kas bertambah. Persediaan besar 69,075 juta, padahal perputaran persediaan lambat. Perlu strategi untuk mempercepat penjualan agar tidak menekan kas. Kas dan bank relatif aman 29,35 juta, namun menurun dari saldo awal Januari karena defisit arus kas, operasi dan investasi. Manajemen aset tetap, nilai bruto aset tetap 384,29 juta rupiah, akumulasi penyusutan 78,54 juta rupiah atau sama dengan Permisi teman-teman.
Bacanya disingkatkan aja karena waktu kita tidak banyak. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan teman saya Nasilia. Dua analisa kurang lagi yang A gross profit margin dan profit margin. Gross profit margin GPM sama dengan laba kotor per penjualan bersih sama dengan 14.500 per 3.000 dan 80%. Inflasi laba tinggi menunjukkan kalau HPC baik atau harga jual cukup tinggi terhadap HPP. Net profit margin NPM sama dengan laba bersih per penjualan bersih dengan min dua min 1.240.000 per 6.030.000 sama dengan min 21,8%. Interpretasi sangat mengisi melalui laba kotor yang B operating expense kilo sama penutupan operasional per penjualan bersih sama dengan 200 per 630.000 sama dengan 102,82%. Inventory rata persediaan sama dengan 70 juta 200.000 tambah 6% jual sama dengan 9.637.500.000. Inventory turnover sama dengan 1.125.000 per 6.637.500 sama dengan 0,0. Silakan dilanjutkan. Selanjutnya 4.3 analisis laporan arus kas. Yang A, arus kas dari operasi. Kas bersih dari aktivitas operasi sebesar min 3.705.729. Ini berarti kas yang dihasilkan dari kegiatan operasional utama perusahaan tidak mencukupi untuk menutup biaya dan beban. Penyebab utamanya antara lain, yang pertama, persediaan meningkat, mengikat kas. Yang kedua, piutang naik, kas tertahan di pelanggan. Yang ketiga, penurunan utang dagang, kas keluar untuk melunasi utang. B, arus kas dari investasi. Kas bersih untuk investasi min 4.294.271 digunakan untuk pembelian aset tetap berupa peralatan. Investasi ini bisa mendukung kegiatan operasional jangka panjang. Namun dalam jangka pendek, pembelian ini mengurangi kas dan menekan likuiditas. Yang C, rekonsiliasi laba bersih ke kas bersih operasi. Proses rekonsiliasi menunjukkan perbedaan antara laba akrual dan kas real antara lain. Yang A, laba bersih min 1.295.000. Yang B, penyesuaian non-kas 44.271. Yang C, perubahan piutang min 4.020.000. Yang D, perubahan persediaan min 1.125.000. Yang E, perubahan utang usaha min 7.700.000. Sekian. Baik, terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memaparkan hasil analisis ke kita. Sekian hasil analisis laporan keuangan Toko Moris Sejati dari kelompok 6. Terlebih dan terkurangnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.